iza aradta an ta'rifa nafsaka hal min ahlil iman al-mukramin aw min ahlil iman al-matrudin. Nah sekarang tadi kita sudah periksa diri, periksa diri kita, oh kayaknya ahli iman karena lawan Tuhan percaya semua, lawan Rasulullah tunduk. Nah jadi diri kita ini kayaknya sudah ahli iman. Nah bila engkau hendak mengetahui apakah diri engkau itu ahli iman yang dimuliakan oleh Allah atau ahli iman yang terusir, yang dijauhkan oleh Allah. Ahli iman yang dimuliakan ini artinya bisa masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan ahli iman yang terusir ini bisa masuk surga tapi melalui azab sebelumnya. Nah sekarang bila mana kita hendak mengetahui apakah diri kita ini termasuk ahli iman yang dimuliakan, yang bakal masuk surga tanpa hisab, atau diri kita ini ahli iman yang diusir, artinya masuk surga tapi melalui azab. Nah, bila engkau hendak mengetahui itu, panzur, maka tengoklah, pandanglah. Fa in kunta tamtasilu amrahu wa tajtanibu nahyahu wa tusari'u ila mardatihi wa tuhibbu man ahabbahu Allah fa anta min ahlil iman al-mukramin. Apabila engkau menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersegera kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, maka berarti engkau termasuk ahli iman yang dimuliakan. Nah, lihat aja diri kita selama ini nih. Pandang aja diri kita selama ini, apakah selalu menjunjung perintah Allah? Apakah selalu menjauhi yang dilarang Allah? Apakah kita selama ini bersegera kepada yang diridhai oleh Allah? Apakah selama ini kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah? Bila jawabnya semuaan ya, nah maka kita orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bisa masuk surga tanpa susah, tanpa diazab sebelumnya. Ada perintah Allah, laksanakan, ujar Tuhan. Nah selama ini kita melaksanakan atau kada? Ujar Tuhan, ini jangan, nah menjauhi atau kada? Ini kekasih Allah, cinta atau kada? Nah bilanya ya, berarti kita ahli iman yang dimuliakan Allah. Bila mana jawabnya tidak, perintah Allah dilanggar, larangan ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, kekasih Allah kada tahu urusannya, berarti kita ahli iman juga. Nah, cuma kalau termasuk nang dimuliakan Allah. Bila kadang-kadang bang mbahanu suruhan Tuhan tagawe mbahanu kada, perintah Tuhan mbahanu dilanggar, mbahanu dijauhi. Namun angka itu bisa mengantara juga, mengantara juga. Dimana kini akhir hayat kita? Bila akhir hayat kita itu bagus, nah selamat. Wa in kunta tatahawanu bi amrih wa tasahalu bi nawahi wa takasalu an ta'ati wa la tuhibbu awliya'ah fa anta min ahlil iman al-matrudin. Jika engkau meremehkan perintah Allah, meremehkan perintah Allah, digawi ya, cuma diremehkan. Ya Tuhan sembahyang cuma keluar waktunya bilang kabaan aja. Sembahyang zuhur tak asar, asar tak maghrib, maghrib tak isya, isya tak malam tak subuh. Nah, digawi aja dilaksanakan perintah Allah cuma diremehkan.
watasahalu fi nawahi, dan engkau mempermudah yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah dianggap mudah, dan engkau malas taat kepadanya, dan engkau tidak cinta orang-orang yang dicintai Allah. Maka berarti engkau termasuk ahli iman juga, tapi yang diusir, yang dijauhkan. Artinya masuk surga juga kayaknya cuma sesudah proses yang panjang, sesudah siksa, hisab dan lain-lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ukurannya bisa kita ukur dari selama ini apa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta min ahlil iman al-mukramin fashkurillah ta'ala was'alillah dawamat taufiq wal hifza ila akhiril hayat. Apabila selama ini engkau termasuk golongan ahli iman yang dimuliakan, nah selama ini perintah Allah semuaan dilaksanakan, larangan Tuhan semuaan dijauhi, hal-hal keridhaan Tuhan segera dilaksanakan, kekasih-kekasih Tuhan semuaan dicintai. Nah, bila sudah posisi kita seperti itu, keadaan kita seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan mintalah kepada Allah selalu dapat taufik. Karena kita hari ini bisa baik, esok belum tentu. Kalau besok ada dapat taufik Allah, bulan ini kita bisa bagus, bulan kainan akan datang belum tahu kita bisa baik kadanya, kalau ada taufik dari Allah. Nah, kalau selama ini kita sudah bagus, maka bersyukurlah kepada Allah, mintalah kepada Allah akan kekalnya taufik itu dan dipelihara sampai akhir umur kita. Nah, jadi jangan juga kita mentang-mentang sudah bagus lalu merasa sudah aman, jangan. Karena aman itu bila sudah kita dalam keadaan bagus sampai akhir hayat. Nah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, demikian sampai mati, nah nyar bagus. Kita kada tahu nah akan datang tahun kaina, apakah masih kayak tahun ini baiknya atau kada tahu. Nah, jadi kalau tahun ini sudah bagus, mintalah kepada Allah selalu dapat taufik, selalu dipelihara oleh Allah sampai akhir umur kita. Wa in kunta min ahlil iman al-matrudin, jika kamu selama ini termasuk orang ahli iman yang terusir, perintah Allah dilanggar, perintah Allah ditinggalkan, atau kadang-kadang larangan Allah kadang-kadang dilanggar, kadang-kadang dijauhi. Nah, kalau kita selama ini dalam keadaan yang buruk, fajtahid fi taghyiri halik, maka bersungguh-sungguhlah untuk merubah keadaan engkau itu, bersungguh-sungguh merubah keadaan engkau. Nah, jadi kadang-kadang supaya jangan kadang-kadang lagi. Bila perintah Allah laksanakan, bila Allah melarang jangan ada alasan, jauhi. Karena Allah kadang akan melarang sesuatu melainkan itu mudarat bagi kita. Allah tidak akan melarang sesuatu yang manfaat untuk kita. Setiap yang diharamkan Allah itu pasti ada mudarat dengan diri kita. Walaupun kelihatannya manis, walaupun kelihatannya untung, tetapi hakikatnya itu ada kerugian yang besar di dalamnya. Ujar Tuhan, berbisnis nangka ini jangan, maka untung banyak, bujur, tapi dalamnya akan timbul kerugian yang besar. Ujar Tuhan, sembahyang, nah pasti ada kebaikan yang kembali kepada kita. Nah, jadi kalau kita selama ini kadang-kadang melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang melanggar hukum Allah, maka bersungguh-sungguhlah kita berdiri halik pada merubah keadaan engkau itu. Rubah keadaan itu menjadi orang yang selalu melaksanakan perintah, selalu menjauhi larangan Allah.
bersungguh-sungguh maka merubah itu. Allah berdoa kepada Allah supaya Allah merubahkan keadaan menjadi keadaan orang yang baik. Wabtagil wasilah, dan carilah perantara-perantara yang bisa merubah keadaan kita itu kepada kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kawah aja dirubah. Kita ini selama ini orang yang banyak maksiat, selama ini banyak menentang lawan Tuhan, banyak ada hirau dengan hukum Tuhan. Nah, rubah itu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Quran disebutkan Allah tidak merubah sesuatu kaum kecuali mereka berusaha untuk merubahnya. Nah, kalau kita berusaha merubah diri kita menjadi orang yang mulia, bisa. Rasulullah SAW menafsirkan ayat itu. Ujar Nabi kita, yaqulullah ta'ala wa izzati wa jalali wa irtifai fawqa arshi ma min ahli qaryatin wala ahli baitin kanu ala makarihtu min ma'siyati thumma tahawwalu anha ila ma ahbabtu min ta'ati illa tahawwaltu anhum amma yakrahun min azabi ila ma yuhibbun min rahmati. Ujar Tuhan bersumpah, Allah bersumpah, tidak ada dari satu penduduk kampung atau sebuah keluarga yang mana mereka itu dalam keadaan yang kubenci, ujar Tuhan, daripada melakukan maksiat. Kemudian mereka berpindah dari keadaan itu kepada yang aku cintai, taat kepadaku, melainkan aku pindahkan bagi mereka dari sesuatu yang mereka benci daripada azabku kepada sesuatu yang mereka suka daripada rahmatku. Jadi selama ini kita kadang-kadang orang Tuhan, kalau kita hendak merubah jadi orang yang bujur-bujur, orang-orang yang selalu baik, merubah, Allah akan merubah juga. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur sungguh pada jalan kami akan kami beri petunjuk mereka. Tinggal kesungguhan kita, tinggal kemauan kita. Apakah kita ini hendak masuk surga yang nyaman atau hendak masuk surga kan neraka ka dahulu? Sebagian makan habar neraka nih kayak apa? Namun hendak masuk surga kan neraka dahulu ya kayak tadi jalannya. Banu taat, banu kada, banu taat, banu kada. Nah, ini orang kalau kata diberi rahmat oleh Allah sehingga di neraka dahulu hanya kena ke surga karena ada imannya. Nah, kalau kita hendak merubah jadi orang yang baik, jadi orang yang diridai Allah, yang masuk surga tanpa dihisab, kita hendak asal kita mau, bujur-bujur mau, Allah berjanji bahkan bersumpah akan memberi petunjuk. Kalau orang berusaha mati-matian, Allah akan menjamin sugih, ada menjamin. Orang bertani mati-matian memelihara, memupuk, menyiram, Allah akan menjamin mengatam, ada menjamin. Orang sekolah tinggi belajar sungguh-sungguh, Allah akan menjamin berhasil. Tapi kalau orang sungguh-sungguh ingin merubah diri dari kejahatan kepada kebaikan, Allah bersumpah pasti akan memberi petunjuk kepadanya. Nah, apalagi janji Allah. Allah berfirman, yamhullah ma yasha wa yusbit. Allah itu bisa menghapus dan menetapkan. Ahli tafsir menjelaskan, yamhullahu sa'adah wasyaqawah wal iman wal kufra. Kita ini ditulis di Lauhil Mahfuz, si Fulan bin Fulan masuk neraka. Nah, oleh karena kita bersungguh-sungguh merubah diri kita, itu bisa dihapus Allah jadi ahli surga. Asal sungguh-sungguh, Lauhil Mahfuz pun dirubah oleh Allah. Nah, kita di Lauhil Mahfuz dicatat sudah bahwa kita ini
masuk neraka. Dalam rahim kita ditulis oleh malaikat orang yang ahli neraka. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, jahadu pina, sungguh-sungguh, itu dihapus oleh Allah. Yamhullah ma yasha wa yusbit. Wali ajlih kanu yad'un wa yatadarra'un ay yaj'alahum su'ada. Oleh karena itu para ulama berdoa lawan Tuhan supaya Allah jadikan mereka itu su'ada, orang yang beruntung. Jadi apa yang ditulis dalam rahim itu bisa dirubah kalau kita mau menggunakan kesungguhan kita. Doa Faqih Muqaddam itu paling bagus dibaca oleh orang-orang yang belum bisa disiplin untuk taat kepada Allah. Nah, doa beliau itu menunjukkan bahwa keadaan kita bisa dipindah. Allahumma nqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah. Ya Allah, pindahkan kami dari golongan orang-orang yang celaka kepada golongan orang-orang yang beruntung. Kalau dipindah, asal kita bujur-bujur serius hendak memindah diri kita. Allahumma nqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah. Ya Allah, pindahkan diriku daripada golongan ahli neraka kepada golongan ahli surga. Itu doanya Faqih Muqaddam. Itu menunjukkan bahwa bisa dipindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana kita serius, bila mana kita bujur-bujur hendak memperbaiki diri kita, hendak merubah diri kita dari tempat orang yang celaka kepada tempat orang yang beruntung. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kesungguhan kita untuk merubah diri kita itu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat bangga, Allah sangat senang, luar biasa senangnya kalau ada seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin besar dosanya, makin jahat orangnya, kalau kembali kepada Allah, Allah makin bangga, Allah makin suka. Ada orang yang pernah membunuh satu orang, kembali kepada Allah, tobat, Allah suka, Allah gembira. Ada orang yang membunuh 1000 orang, lalu kembali kepada Allah, lebih bangga lagi Allah. Makin besar dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, makin Allah suka. Daripada sukanya Allah, seluruh dosa kita yang banyak itu diganti dengan pahala. Diganti pahala. Daripada saking sukanya Allah kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.